Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilanmu, Tuhan, di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilanmu, Tuhan, di dalam hidupku. Oh Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Ajar kami tetap setia, Tuhan. Ajar kami selalu bersyukur. Ajar kami untuk selalu andalkan-Mu. Haleluya. Ajar kami tetap percaya, oh hanya padamu. Haleluya. Terima kasih buat hari yang Kau beri, Tuhan, untuk kasih setiamu. Untuk kebaikan-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Kami terus
terus bersyukur dan selalu bersyukur punya Allah sepertimu. Haleluya. Ajarkan kami tetap setia, Yesus. Ajarku tetap setia, mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Oh Yesus, ajarku tetap setia, mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu, yang berkenan di hatimu, yang berkenan di hatimu, yang berkenan di hatimu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita masih berjumpa di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena anugerahnya, kita masih diberi nafas untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Ya. Sebelum kita sama-sama memperbincangkan tentang firman Allah, mari kita berdoa supaya Roh Kudus berkenan mengambil alih akan pertemuan kita pada saat ini, ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan ini. Kiranya kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus berkenan mengurapi kami, sehingga firman itu sangat-sangat jelas untuk kami tindak lanjuti sebagai orang-orang yang hidup, percaya, dan melakukan segala kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, kali ini saudara saya ajak untuk membaca di dalam surat Filipi. Filipi pasal 1 ayat yang ke-27. Sebetulnya saya ingin sampai 30 ya. Nanti saudara bisa baca sampai 30.
tetapi coba saya batasi dulu 27 ya, supaya nanti kalau ada kesempatan bisa kita teruskan ya. Kita mulai dengan ayat 27 ya, saya bacakan. Dengarkan saudara. Hanya, kata hanya itu terus dikasih koma. Ya, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, coba saya ulangi. Hanya, koma, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Yesus atau Kristus. Supaya, koma, apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya. Nah, di sini saudara, sebetulnya ayat ini saja banyak hal yang harus perlu kita jelaskan. Ya. Seperti ini, hanya, kok hanya kok terus di koma? Itu berarti kata-kata hanya itu mempunyai pengertian. Ya. Di dalam bahasa aslinya itu disebut monon. Ya. Saya jelaskan ya. Hanya itu mempunyai banyak pengertian. Tetapi kalau bahasa aslinya disebut monon. Sebelum saya jelaskan tentang monon, ya, saya akan ceritakan kata-kata hanya. Hanya itu bukan suatu syarat. Ya, betul syarat, tapi nanti saudara akan tahu penjelasannya. Bukan suatu syarat. Upamanya, ya, ada suatu fakultas menawarkan fakultas kedokteran, ya, atau fakultas hukum. Hanya orang-orang yang lulus SMA dengan nilai yang bagus boleh masuk fakultas ini. Jadi hanya orang yang lulus SMA dan berpredikat baik boleh masuk fakultas ini. Ini kalau saudara ingin tahu hanya. Tetapi hanya ada pengertian lain. Kata monon ini, saudara, itu bukan saja syarat. Ya, seperti tadi, kamu boleh masuk ke fakultas, syaratnya ini. Hanya ini syaratnya. Tetapi monon itu, saudara, mempunyai pengertian yang jauh lebih dalam lagi. Arti kata monon itu, saudara, ialah suatu tuntutan yang harus ditaati. Ya, hampir sama. Hampir sama. Syarat yang harus tapi ini tuntutan yang harus dipenuhi. Monon, ya. Lah, kira-kira hampir sama lah, ya. Tetapi pengertiannya lain.
Ya. Kalau orang mau masuk fakultas dengan syarat hanya orang yang lulus SMA dan berpredikat baik boleh masuk fakultas. Nah, enggak. Ya enggak masuk. Ya toh? Nah, enggak, ya enggak masuk. Lah kayak apa? Sekolah sampai SMA enggak bisa masuk fakultas. Nah, saudara perhatikan ya. Sudah sampai SMA enggak bisa masuk fakultas. Kayak apa sekolah sampai SMA? Gak usah sekolah SMA toh iso hidup. Ya toh, masih ada apa itu alternatif lain. Itu yang dimaksudkan dengan syarat. Tetapi tuntutan, ya, tuntutan. Jadi ini tuntutan yang harus dipenuhi. Hanya itu saudara tidak bisa bilang, ya wis, tidak bisa memenuhi tuntutan, ya, tidak bisa memenuhi tuntutan, ya wis, mundur, ya, tidak bisa. Saudara harus, sebab ini bukan suatu yang disebut seperti masuk ke dokteran. Ini menentukan saudara itu hidup kekal atau saudara dihukum api neraka yang kekal. Ini menentukan. Oleh sebab itu kata hanya ini dalam bahasa aslinya disebut monon. Ya. Jadi saudara ngerti, hanya itu bisa bentuk syarat bisa, tetapi ini maksudnya itu harus suatu ketentuan, ya. Apa yang diharuskan? Di situ diharuskan ini. Hanya hendaklah kamu hidupmu berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Jadi saudara, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya saudara, sebagai anak-anak Tuhan itu bukan ya wis untung-untungan, nek iso diterima masuk surga ya masuk surga, nek gak iso ya mlebu neraka. Ini kata-kata ini tidak begitu. Kata-kata ini dituntut saudara harus dikarenakan hidupmu berpadanan dengan Kristus Yesus. Jadi saudara, supaya saudara tahu, kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu dituntut oleh Tuhan, ya, yaitu kita harus berpadanan dengan Kristus Yesus. Jadi saudara dak iso wis pokoknya aku dadi wong Kristen lah. KTP ku wis Kristen, ya. Nek lunga ndi wis gampang wong Kristen. Bukan itu, saudara. Ya, bukan itu. Makanya itu meneliti kitab suci itu yo gampang, tapi yo angel, saudara. Sing penting itu kita minta tuntunan Roh Kudus. Kalau kita minta tuntunan Roh Kudus, ya, dengan hati yang penuh iman, ya, Roh Kudus akan memimpin kepada penjelasan-penjelasan yang mungkin sederhana tapi pasti.
Ya. Roh Kudus itu mungkin memimpin kita sederhana supaya kita ngerti. Tapi itu pasti harus, tidak boleh tidak. Ya, saudara perhatikan betul-betul ini supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan. Ojo gampang no. Seolah-olah kita ini, aku wis dadi anak Tuhan lah, wis enak. Upamane anak popong, nek wis Kristen itu sudah gampang, sudah enak. Ojo gampang no, saudara. Ya. Tetapi kita harus mengerti, kita itu jadi anak-anak Tuhan itu dikatakan monon, dituntut, harus, tidak boleh tidak. Nah, ayat yang berikutnya ini, jadi masih dalam ayat yang ke-27, tapi saudara mungkin rada aneh. Apa yang dimaksudkan dikatakan di sini ya? Apabila aku datang, aku melihat. Itu Paulus berbicara tentang pribadinya. Nek aku datang ke Filipi, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, aku krungu. Apa itu perubahan hidupmu sebagai anak-anak Tuhan. Ya, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Satu roh ini dipakai roh R kecil. Itu roh kita. Ya. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya. Ini rada aneh. Yang atas itu tuntutan dari Tuhan, dilanjutkan dengan tuntutan dari Paulus. Paulus menuntut supaya aku datang, aku melihat perkembanganmu. Nah, aku gak datang, aku mendengar bahwa kamu itu baik. Nah, di situ sing penting di sini kata-kata ini loh, saudara. Berpadanan. Ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Kata berpadanan ini sudah nanti saya jelaskan. Ya. Saya ingin menjelaskan dulu kenapa Paulus berbicara ini kok seolah-olah Paulus ingin tahu bukan Kristus tapi Paulus ya. Sebab begini saudara ya. Paulus ini berbicara kepada jemaat di Filipi. Ya. Filipi. Nah, Paulus itu berkata, kamu sebagai orang Filipi harus berpadanan. Sebagai warga negara Filipi, mesti tunduk kepada pemerintahanmu di Filipi. Ya. Lah nek sebagai warga negara Filipi dak iso tunduk mbek pemerintahan Filipi lah aneh, ya mesti tunduk ya. Sama seperti kamu ini warga negara surga. Kamu itu harus tunduk kepada Kristus. Itu di sini dipakai padanan. Ya, saudara. Lah padanan itu kalau di dalam bahasa aslinya itu dipakai kata
politeusdai. Saya tidak begitu bisa, ini hanya tulisannya politeusdai. Ya, itu artinya, saudara, yaitu kita ini harus sebagai orang Kristen harus hidup sebagai padanan, sebagai orang-orang yang mempunyai kewargaan surga. Seperti tadi saya katakan, orang Filipi harus mempunyai padanan dengan warga negara Filipi, harus tunduk pemerintahan Filipi. Lah kalau kita menjadi orang Kristen, kita ini warga negara surga, ya, kita harus harus tunduk pada peraturan-peraturan yang dari surga, yaitu dikatakan di sini berpadanan hidupmu dengan Injil Yesus Kristus. Ya. Di dalam gereja itu diberitakan Injil, artinya firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu yang membentuk saudara menjadi warga negara surga yang patuh taat pada peraturan-peraturan surga. Ya. Jangan mengabaikan peraturan surga. Umpamanya, ya, Tuhan berkata, peraturan surga itu diantaranya yang menjadi dasar itu kasih. Lah kita warga negara surga itu harus mempunyai kasih. Lah nek ndak duwe kasih ya apa? Pada umumnya kita itu mengasihi diri sendiri itu sudah umum lah. Ndak ada orang yang ndak mengasihi dirinya sendiri, itu ndak ada. Tetapi kita sebagai orang Kristen, sebagai warga negara surga, kita harus tunduk pada pemerintahan di surga, yaitu kita harus mempunyai kasih. Lantas ada damai sejahtera, sukacita, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, rendah hati, dan penguasaan diri. Nah, ini syarat-syarat yang harus ada pada diri orang-orang yang warga negara surga, yang berpadanan dengan Yesus. Nah, oleh sebab itu memang nek dipikir secara kemampuan kita berpikir, ya, angel, saudara. Untuk menjadi berpadanan dengan Kristus itu angel. Tetapi saudara-saudara, kita ini warga negara surga, cara berpikir kita itu, kita harus berpikir secara warga negara surga. Umpamanya saudara-saudara, kita ini warga negara Indonesia. Kita ini keluar negeri kemanapun juga itu sifat-sifat Indonesia itu tidak mesti ada. Tidak bisa kita ini pemane lungot Eropa terus kita berlagak seperti orang
orang Eropa. Ndak iso, saudara. Sebab wajah kita, bentuk kita itu Indonesia. Kita mau seperti orang orang Eropa ya ndak iso. Upamanya kita ingin berbicara tentang bahasa mereka, ya rada angel. Kita mesti lebih fasih berbicara bahasa Indonesia sebab kita ini orang Indonesia. Begitulah yang dimaksudkan dengan kitab suci ini. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kemana saja kita pergi, ojo kita itu menyesuaikan diri seperti keadaan di situ. Upamanya, ini contoh ya. Upamanya saudara berada di tengah-tengah penjudi, ya. Tengah-tengah penjudi. Saudara mau lagaknya seperti seorang penjudi. Mungkin bisa. Tetapi itu bukan seharusnya. Sebab di sini dikatakan berpadanan itu suatu kata-kata yang ditekankan harus. Dalam bahasa aslinya disebut politeostai. Harus. Kita orang Indonesia kemanapun juga kita harus, identitas kita sebagai orang Indonesia itu harus kelihatan. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, ya, maka itu kita ini ke gereja, ya, kita itu mendengar firman Tuhan bukan cuma untuk didengar, tetapi untuk dihayati bahwa kita ini warga negara surga yang harus mempunyai padanan dengan kewargaan surga. Itulah firman Tuhan yang kita dengar, ya, supaya itu bukan hanya suatu keharusan, tetapi di balik itu, saudara, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, Tuhan juga sungguh-sungguh pada kita. Sehingga selama kita hidup di dunia ini, Tuhan selalu melindungi, menjauhkan dari segala bahaya, menjauhkan dari segala macam-macam penyakit apapun juga kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Itulah indahnya kalau kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh seperti yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, mari kita akhiri dengan doa, ya. Kita berdoa dan kita katakan pada Tuhan, Tuhan, saya ini kepingin, Tuhan, jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan mohon kiranya saya ini dituntun oleh Roh Kudus, supaya saya ini bisa lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Ayo kita berdoa, ya saudara. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu ini Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu yang kudus akan mengubah bentuk hidup kami ini. Sehingga hidup kami ini seperti Yesus. Dan kalau kami bisa seperti itu, maka Tuhan menjamin selama hidup kita di dunia ini
apapun boleh terjadi. Tetapi orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, dia dijamin hidupnya sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.